A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa likulli sahabah wa ala alihi wa ala alihim wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa nahnu min ummatihi ummatan wahidah hatta yaumil qiyamah, amma ba'd. Para peserta YouTube channel Barli Ibn Syahlan dan juga para peserta Instagram Barli Ibn Syahlan dan juga para peserta kajian Facebook Barli Ibn Syahlan, yang sejatinya Rabu malam Kamis kajian diselenggarakan oleh Majelis Santri Ahli Sunnah wal Jamaah, dikarenakan masih dalam suasana social distancing, dikarenakan di seluruh penjuru dunia termasuk negara Indonesia masih terkategori darurat pandemik Corona COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan, mencabut wabah ini dengan bermunajat kepadanya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali kajian ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma an hadha marada junudun min junudik tusibu bihi man tasha'a wa tasrifuhu amman tasha'a tashrifuhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimina wahfazna mimma nakhafu nakhdhar wa anta khairu hafiza wa anta arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da, khususan min virus corona fi kulli makan wa min syarri syaitanir rajim wa min syarril khuluqi. Ya Allah ya mujib as-sa'ilin isma du'ana fataqabbal du'ana fastajib du'ana. Allahumma ansuril islam wal muslimin minal jahilin minal munafiqin minal kafirin minal musyrikin. Allahumma aizal islam wal muslimin bisunnah bil aqidati sahihah min ahli sunnah wal jamaah bil ukhuwah wa bi syari'atil kafah bil wasilati khilafah ala minhajin nubuwah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min da'wati la yustajabu laha
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kajian pada malam hari ini adalah etika dakwah. Tapi difokuskan etika dakwah ini yang pertama adalah kepada dakwah kepada penguasa. Karena akhir-akhir ini dalam kegiatan-kegiatan dakwah para habaib, para ulama, para aktivis dakwah, para aktivis harokah yang gencar menyampaikan nilai-nilai Islam, terkadang lupa bahwa di dalam Islam ada fiqh dakwah, ada aturan, ada hukum, ada tata krama, ada adab dalam dakwah. Jangan sampai nilai yang disampaikan adalah nilai tauhid, nilai yang disampaikan adalah nilai sunnah, apalagi nilai yang disampaikan adalah berpegang kepada manhaj salaf, kemudian berpijak dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini batuk bukan corona. Asbabnya adalah makan minum sekoteng ada kacangnya, jadi nempel di tenggorokan. Tapi enak. Dan alhamdulillah sudah habis dan belum disediakan lagi. Al-Fakir mau menggiring kepada satu kisah, yang kisah ini dilatar belakangi oleh peristiwa diangkatnya Nabi Musa alaihissalam menjadi nabi dan rasul, ditemani oleh sepupunya yaitu Harun alaihissalam, di mana dua orang ini alaihimassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Dan datangilah Firaun, bahwa sesungguhnya dia telah melampaui batas. Bagaimana tidak dianggap melampaui batas? Sedurhaka-durhakanya, sezolim-zolimnya, sekafir-kafirnya, pemimpin hari ini tidak ada yang menganggap dirinya Tuhan. Semusyrik-musyriknya penguasa zalim hari ini tidak ada yang mengaku Tuhan. Tidak ada yang mengatakan dirinya adalah Rabb. Tapi Fir'aun menganggap dirinya adalah Rabb, menganggap dirinya bisa menghidupkan dan bisa mematikan, menganggap dirinya adalah Tuhan. Al-Fakir menggunakan kata Tuhan karena dalam bahasa Indonesia tidak ada bahasa yang paling pas. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan Fir'aun ini pernah sakit. Iblis menjelma menjadi seseorang, mendekati kamarnya Fir'aun dan tidak langsung memasuki tempat tidurnya Fir'aun, tapi mencoba untuk ketuk pintu dulu. Dan kemudian Fir'aun bertanya, "Siapa yang di luar?" Maka iblis tertawa. "Anda ini bagaimana? Mengaku Tuhan kok nggak tahu siapa yang ketuk pintu?" Iblis saja mentertawakan. Kenapa?
mentertawakan betapa bodohnya, betapa durjananya Fir'aun. Bahkan Fir'aun ketika dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam bersama Harun alaihissalam membuat sebuah menara, kemudian berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam, apa yang bisa dilakukan oleh Allah? Nabi Musa menjawab, Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian Fir'aun memanggil dua orang, kemudian Fir'aun menunjuk orang ini akan hidup, maka dilepaskan, dan Fir'aun membunuh satu orangnya lagi. Orang ini akan mati dan membunuhnya. Fir'aun mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian Fir'aun membuat menara yang sangat tinggi, sangat tinggi. Kemudian Fir'aun naik ke atas, benar-benar naik ke atas dalam riwayat. Karena seorang raja yang menjadi Fir'aun adalah orang yang pemberani. Naiklah ke menara itu, kemudian membawa panah, dan dipanahlah ke atas, dengan panah terbaik. Mungkin bukan lagi 37 lbs, ya, lebih dari itu. Kalau Al-Fakir ziarah ke makom para syuhada perang Uhud, antara Bukit Rahimah kemudian makom para syuhada dan Gunung Uhud, itu Gunung Uhud tuh kok gede gitu. Sementara peperangan terjadi di antara Bukit Rahimah dan Gunung Uhud. Kalau seandainya para pemanah ada di Gunung Uhud, itu nggak mungkin 37 lbs, itu nggak akan nyampe panahnya. Kalau hanya menggunakan yang kekuatan tarikannya itu 37 lbs, itu nggak akan bisa menyentuh pasukan orang kafir yang bertarung dengan orang-orang Islam di lapangan yang memisah antara Bukit Rahimah dan Gunung Uhud. Entah segede apa, entah tarikannya itu berapa lbs. Kalau seandainya panah-panah terbaik atlet sekarang pun kayaknya ketika panah sudah sampai ke dada nggak akan bisa nembus. Ini kebayang gitu ya. Luar biasa. Ya. Nah, kenapa anak ngomong tentang Jabal Uhud ya? Tadi tentang apa sih? Maksudnya Fir'aun, ya, Fir'aun menarik busur panahnya yang entah berapa lbs. Maka dilepaskanlah anak panah ke langit, dan oleh setan ditangkap dan ditusukkan ke salah satu ikan yang ada di laut. Kemudian diambil lagi dan dijatuhkan lagi dari atas. Menusuk ke bumi yang sudah ada darah ikannya. Kemudian Fir'aun katakan, Musa, Allah sudah aku bunuh. Ini dari riwayat ya. Riwayat. Jadi perilaku orang-orang musyrik sekarang, orang-orang ateis sekarang dengan Fir'aun itu sama. Kalau orang-orang ateis mengatakan God is dead, Tuhan telah mati. Ya. Fir'aun malah kata Fir'aun, aku telah bunuh Allah. Ya. Betapa durjananya Fir'aun, bener gak? Betapa kurang ajarnya Fir'aun, tapi tidak pernah terucap pada lisan Nabi Musa, Fir'aun goblok. Tidak pernah terucap dari lisan Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam bahwa Fir'aun bangsat, enggak pernah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam dalam surah Toha ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
Faqula, maka bicaralah kalian berdua. Di sini menggunakan mukhatab antuma. Makanya faqula. Lahu, kepadanya. Kepada siapa hu di sini? Huwa di sini kepada siapa? Kepada Firaun. Ya. Maka katakanlah oleh kalian berdua kepada Firaun qaulan layyina. Perkataan yang lemah lembut. Padahal kurang apa durjananya itu Firaun. Ketika berdebat dengan Musa alaihissalam bahwa Allah yang telah menghidupkan dan mematikan, maka dia membawa dua orang, yang satu dimatikan, yang satu dihidupkan. Ya, dibunuh maksudnya, yang satu dilepaskan. Kemudian betapa durjananya Firaun ketika meminta Masitoh untuk kembali ke dalam, maksudnya untuk meninggalkan ajaran tauhidnya, untuk tidak mengakui Allah, untuk agar dia mengakui bahwa Fir'aun adalah Rabb. Lebih baik bayinya digoreng, lebih baik suaminya digoreng, lebih baik anak-anaknya digoreng, bahkan dirinya sendiri yang digoreng, tanpa berani melepaskan tauhid. Ya. Kalau zaman sekarang demi kemaslahatan mending kita ngaku dulu ya. Demi kemaslahatan kita pakai sistem demokrasi. Demi kemaslahatan tinggalkan masjid. Sudah, jangan ngomong itu aja. Terus aja ya. Hah? Nggak kuat gue. Terus ya. Siapa itu istrinya itu yang nanti menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Asiyah. Lebih baik digencet oleh batu. Padahal Asiyah adalah perempuan yang paling dicintai oleh Firaun. Saking durjana-durjananya itu Firaun, Asiyah digencet oleh batu sampai hancur tubuhnya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintah Musa dan Harun alaihi wassalam berdakwah kepada Firaun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. La'allahu, mudah-mudahan dia yatadzakkaru, mengambil pelajaran, aw yakhsha, atau merasa takut. Jadi jangan dikira, ini nasihat untuk saudaraku Habib Bahar bin Smith. Ya. Ini nasihat dariku kepada Ustadz Mahir. Nasihat dariku kepada Ustadz Alimuddin Bahar Syah dan yang lain-lain. Jangan dikira ketika ucapan-ucapan laknat kita, ketika ucapan-ucapan ejekan kita, ketika ucapan-ucapan hinaan kita, cemoohan kita disampaikan kepada orang yang zalim, kepada penguasa yang jahat, mereka tidak akan pernah merasakan takut. Logika kita yang harus, ini yang dimaksud dengan akal harus dipandu oleh wahyu itu. Wahyu mengatakan logika Allah, ya, maksudnya itu mengajarkan cara berpikir kepada Nabi Musa alaihissalam. Berkatalah dengan lemah lembut, mudah-mudahan mereka mengambil pelajarannya itu. Maksudnya Fir'aun, dia mengambil pelajaran, manusia yang paling durjana di muka bumi ini, dan mudah-mudahan Fir'aun merasa takut. Terus kemudian kata-kata bangsa, kata-kata mukidi, kata-kata kotor, cemoohan disampaikan kepada yang sujud di Masjidil Haram. Ya. Bentuk pengingkaran mereka itu tidak mau menerapkan syariat secara kafah. Bukan murtad dari Islam, bukan. Kekafiran mereka itu tidak mau melaksanakan syariat secara kafah. Kekafiran mereka itu adalah, bukan kekafiran, keingkaran mereka itu adalah menolak khilafah ala minhajin nubuwah,
Mereka muslim masih tetap muslim. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan sekali-kali engkau memanggil dengan panggilan-panggilan yang sifatnya itu mencemoohkan sesama saudaramu, kecuali kalimat-kalimat itu disampaikan, kau tidak termasuk orang yang beriman dulu sebelum memeluk Islam. Kita tidak setuju dengan sistem yang diterapkan di negara kita. Kita tidak setuju dengan perilaku raja-raja yang di Timur Tengah yang menggadaikan akidah, menggadaikan negaranya kepada orang-orang kafir. Kita tidak setuju dengan perilaku-perilaku Syiah. Kita tidak setuju dengan orang-orang Rafidhah. Kita tidak setuju dengan orang-orang yang menolak dakwah. Tetapi nasihat kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis cemoohan, apalagi dengan ancaman, nanti aku kalau keluar lidahku akan lebih menusuk daripada hari ini. Ini tidak sesuai dengan manhaj salaf. Ini tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Makanya kalau baca Quran itu jangan khatam saja. Kalau di majelis santri ahli sunnah wal jamaah, ya, mewajibkan kepada para santri untuk bertilawah, bukan sekedar khatam. Coba perhatikan baik-baik ayat-ayat itu. Bahkan Al-Fakir sering sampaikan, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Ini perkataan yang berat. Logikaku, aku ingin mengatakan dia bejat, dia kurang ajar, dia bangsat, dia goblok. Logika aku ingin mengatakan itu. Merasa puas untuk mengatakan kepada orang-orang yang menolak dakwah itu untuk disampaikan kalimat-kalimat. Tetapi itu bertentangan dengan kalamullah. Kenapa yang pertama kali disampaikan di majelis santri ahli sunnah wal jamaah ini adalah kitab tauhid? Karena implementasi, karena ejawantah kepada tauhid itu, mau enggak intelektual kita tunduk kepada wahyu? Mau enggak? Betul kita ini brilian, betul kita ini pintar, ya. Kurang apanya Yahudi ini pintar? Kurang apanya orang-orang Bani Israel itu brilian? Tapi karena mereka tidak tunduk dengan wahyu, mereka termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Kalau mau berdakwah, berdakwahlah sesuai dengan karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan itu katanya ada Abu Lahab, Abu Jahal. Yang bilang Abu Lahab siapa? Allah. Apa dalil? Hah? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Siapa yang bilang? Allah, ya. Mengatakan kepada siapa? Kepada pamannya Nabi, ya. Allah boleh enggak? Orang Allah yang bikin kok. Tapi manusia yang lain, yang sesama manusia nggak punya hak itu. Lalu kenapa kita mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab? Ya karena itu kalimat Allah. Ada nggak kalimat untuk mencemooh Raja Arab? Ada nggak kalimat untuk mencemooh Presiden Indonesia? Ada nggak kalimat Allah yang untuk mencemooh raja-raja di Malaysia? Ada nggak kalamullah untuk mencemooh pemimpin-pemimpin negara-negara Islam? Ada nggak? Tidak ada. Berarti apa langkah kita yang kita lakukan dalam mendakwahkan syariah, dalam mendakwahkan sunnah, dalam mendakwahkan khilafah? Kalimat apa yang harus kita gunakan? Kalimatus sahihah, kalimat yang benar, kalimat yang baik. Ini etika. Ya, Ustaz Bari nggak punya kapasitas untuk bicara seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu, lihat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'min," bukan termasuk orang beriman. Bitta'ani, ketika dia berbicara kebenaran dengan mencela. Dasar muka idiot, wes, hati-hati. Ini hadis sahih. Udah bangsat, woi, hati-hati nih. Nggak beriman Anda. Ya. Orang tua anak ini bukan ulama, tapi kalimat-kalimat mereka aku pahami setelah aku berguru kepada banyak ulama. Sebenci-bencinya orang tua anak kepada penguasa negeri, bukan yang sekarang ya. Dulu zaman Bapak Soeharto, yang kiai itu kulitnya dikelupas. Kalau ke Tasikmalaya, lo tanya nama Barli saja itu pasti bingung. Tapi kalau pakai Cik Barli itu rata-rata pimpinan pondok pesantren tahu. Cik Barli itu kan salah satu, kalau di Garut itu Aceng, kalau di Jawa Gus. Kalau keturunan kerajaan di Aceh dipanggilnya itu Tengku. Kalau pengusaha dan intelektual, seorang intelektual atau seorang pengusaha itu dipanggilnya Cik atau Teku. Satu di antaranya adalah Cik Ditiro, Cik Barli. Kalau di Tasikmalaya dulu anak bukan bikin majelis Ahlussunnah wal Jamaah, tapi forum Bismillah. Bikin forum namanya forum Bismillah. Musuh kami dulu adalah rezim Soeharto. Itu nggak boleh. Orang tua anak bilang rezim Soeharto, nggak boleh. Rezim Bapak Soeharto gitu tuh. Loh kenapa? Jadi akalku dulu, orang yang sejahat itu kok masih dibilang bapak? Iya, kata itu. Nggak boleh. Tidak sopan walaupun kepada orang jahat. Ya. Kita kan benci kepada perilakunya, bukan kepada orangnya. Karena Allah itu mencintainya loh. Allah sayang nggak ke Fir'aun? Hah? Bisa jawab enggak? Sayang. Apa bukti sayangnya Allah kepada Firaun? Mengirim 2 nabi sekaligus untuk mendakwahinya dan meminta 2 nabi ini untuk berkata-kata dengan kalimat yang ahsan, dengan lembut. Sampai orang-orang yang di dekatnya Muslim, ya, istri yang paling cantik saat itu sedunia, ya, bahkan pembantunya, bahkan yang menyusui pangerannya. Musa itu kalau saja dia sejalan dengan ayah angkatnya bisa jadi raja itu. Musa berdakwah ke Fir'aun, ya, jangan dikira Fir'aun nggak ada pengawalnya. Kenapa Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam bisa langsung bertemu dengan Fir'aun? Karena dia anak angkat Fir'aun. Ya, pengawal nggak ada yang berani ke Nabi Musa alaihissalam. Itu kasih sayang Allah mendekatkan dengan Nabi. Lalu atas alasan apa? Cemooh kepala negara di NKRI ini, ya, walaupun dia membubarkan organisasi Islam
yang konsisten menerapkan, memperjuangkan syariah dan khilafah. Kita tidak punya alasan untuk mencemooh dia, untuk mencela dia. Justru kita harus mendoakan. Nabi SAW menasihati, laisal mu'min bita'ani walal la'ani, bahkan melaknat. Bahkan ada hadis sahih yang lain mengatakan, kalau seandainya seorang hamba melaknat hamba Allah yang lain, kemudian ketika laknat itu sampai ke langit, ditolak laknat datangnya dari makhluk. Kemudian berputar-putarlah di langitnya bumi, dan ketika tidak ada orang yang layak untuk mendapatkan laknat ini, maka laknat ini akan kembali dari mana asal kata-kata laknat itu muncul. Tong nunutan. Tuh lihat Ustaz Alam nuhalako bunta, ya. Walal fahishi, dan tidak boleh berdakwah menggunakan kata-kata yang kotor, ya. Melaknat, mencela, mengeluarkan kata-kata kotor, bodoh, apalagi nggak boleh itu, nggak boleh. Ini keluar dari manhaj sunnah, keluar dari manhaj salaf, tidak sesuai dengan wahyu, tidak sesuai dengan kalam Allah, tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kita cukup berkata Allahu Akbar, tegakkan khilafah, sudah sakit hati dia, sudah nggak usah ditambah-tambah dengan kata-kata yang lain. Demokrasi sistem kufur, sudah cukup sampai situ saja. Otak mereka udah hampir meledak kok. Kenapa kita harus ditambah-tambah dengan kata-kata yang kotor, kata-kata mencela, kata-kata mencemooh? Kita cukup katakan saja Pancasila itu adalah musyrik. Kita cukup katakan bahwa demokrasi adalah sistem kufur. Jangan pernah mencela, karena mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal badayyu, dan jangan pernah mengeluarkan kata-kata jorok, ya, sambil teriak-teriak. Apalagi pembawa narasumbernya itu membawa gelar-gelar yang diisbatkan ke Nabi SAW. Kalau beliau itu adalah nasab dari Nabi SAW, maka tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat celaan, tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat laknat, tidak boleh mengeluarkan kata-kata jorok, nggak boleh. Bedah saja Islam ini dengan sedalam-dalamnya, kupas saja nilai Islam ini, hukum Islam ini dengan sedetil-detilnya. Itu sudah bisa menggoncang hati orang-orang kafir. Ketika kita berkata udkhulu fisilmi kafah, cukup dengan kalimat itu saja, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Orang munafik itu resah seumur hidupnya. Sudah tidak perlu ditambah lagi dengan kata-kata yang kotor. Ini karena YouTube ngomong jangan terlalu lama, ini suka bosan yang nonton. Like nggak setinggalkan. Kita sampaikan lagi satu hadis Nabi SAW dari YouTube. Kalau ada yang bertanya, nggak boleh, boleh nanyanya nggak sekarang juga, seperti biasa ya, ataupun yang dari Instagram ataupun yang dari Facebook. Kenapa nggak pakai Zoom? Nggak laku, jangankan orang lain. Ya santri kayak rembungan. Nggak apa-apalah. Hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, inna rajula, sesungguhnya seseorang, jika seseorang
la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san. Jika ada seseorang yang kemudian dia menyampaikan kata-kata yang kata-kata itu menyakitkan, terus bagi dia merasa bahwa itu mah udah kalimat biasa, itu mah wajar we kan gitu. Menjadi pemimpin mah tuh kudu entong belikan, entong baperan, wajar we kalau seandainya dikata-katain oleh rakyatnya. Ada hadis sahih yang lain disampaikan. Suatu umat tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala jika pemimpinnya disakiti. Tapi kan dia bukan pemimpin gue, nggak bisa begitu. Ya. Dalam harokah, dalam jamaah, pemimpin kita A, tetapi wayahna kita tinggal di negara ini, pemimpin kita adalah B. Dalam konteks bernegara, bukan dalam konteks menjaga akidah ya. Harus dipisahkan. Termasuk juga kemudian ketika jadi imam, kita sholat, imam kita siapa? Yang ada di depan. Kalau imamnya menteri agama, apakah kita nggak mau bermakmum kepadanya? Atau NI deui gitu cara nama. Kan menteri agama gitu ya, selalu mengatakan kalimat-kalimat yang membuat umat Islam itu aduh sedih. Kemudian dia jadi imam, kita nggak mau bermakmum ke dia? Ya salah, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Dalam konteks sholat, pemimpinmu siapa? Itu yang di depan. Dalam konteks dakwah, dalam konteks berjuang menerapkan syariah, siapa pemimpin kita? Ya bukan dia. Begitu. Harus bisa ditempatkan. Ya. Apalagi kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang, tapi kan mereka suka mengatakan semakin panjang jenggot seseorang semakin gobloklah dia gitu ya. Jangan dibalas lagi, nggak boleh, biarkan saja ya. Kalau seandainya kata goblok itu yang dikeluarkan oleh orang itu adalah sebuah laknat, nanti kata goblok itu akan keliling-keliling di atas langitnya bumi. Kemudian ketika tidak yang berjenggot justru lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata goblok itu akan datang. Akan kembali lagi kepada orang yang mengatakannya. Sudah clear ya. Yahwi biha, justru ketika kita tidak hati-hati untuk berbicara apalagi dalam dakwah, kita merasa ketika kita menyakiti seseorang, ketika kita mengejek seseorang, ketika kita mencela seseorang, ketika kita mengatakan kata-kata kotor dan jorok kepada seseorang, kita menganggap bahwa itu adalah perkara biasa, malah justru itu yang akan ya, yahwi biha sab'ina kharifan finnari, justru kalimat-kalimat itulah yang merasa dia biasa-biasa saja, tapi justru akan menjerumuskan dia ke dalam neraka 70 tahun akhirat ya. Begitu. Ini etika dalam dakwah ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, karena online ya, karena online. Jadi silakan saja dilenyepan. Hadis yang pertama rawahu At-Tirmidzi, hadis sahih, hadis ke 1977. Rawahu At-Tirmidzi, hadis sahih, hadis ke 2314. Silahkan cek sendiri. Ini etika dakwah yang bisa oleh Al-Fakir sampaikan dalam kajian di majelis ahli sunnah wal jamaah atau di majelis santri ritual ahli sunnah wal jamaah atau di daurah khassah Darul Mustafa Pondok Pesantren Al Ihsan Baron 6 Kabupaten Bandung Barat, Rabu malam Kamis tanggal 4 bulan April 2020. Mudah-mudahan Allah segera oh iya salah 8 tanggal 8 bulan April tahun 2020 ya. Mohon maaf jika salah, maklum sudah sepuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.